Halo semuanya. Semua di sini pasti tahu kan makanan dimsum. Dimsum adalah makanan yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia karena merupakan makanan yang ringan juga lezat untuk dinikmatin. Tetapi dari hasil survei kami menunjukkan bahwa 85% itu konsumen menikmati dimsum, sementara 15% lainnya menghindarinya karena ada faktor seperti alergi, kekhawatiran tentang lemak, dan faktor-faktor lainnya. Ini menunjukkan bahwa ada peluang besar untuk memperkenalkan dimsum yang lebih sehat. Dengan meningkatnya kesadaran akan kesehatan, konsumen tentunya mencari pilihan makanan yang tidak hanya lezat tetapi juga bergizi. Oleh karena itu, kami dari Kelompok 3 memproyeksi bisnis Dimsum Delight untuk mengembangkan variasi dimsum yang rendah lemak dan bahan yang bebas dari alergen umum agar bisa dinikmatin oleh semua orang. Yang kedua, segmentasi dan targeting. Segmentasi pertama kami tujukan kepada siswa dan mahasiswa dengan kisaran usia 15-25 tahun. Dengan karakteristik, mereka ini sibuk dengan kegiatan akademik dan sosial. Jadi, mereka ini membutuhkan makanan yang praktis, yang bisa dinikmati di antara kelas atau pada saat belajar. Segmentasi kedua, kami tujukan kepada profesional muda dengan kisaran usia 26-35 tahun. Dengan karakteristik, mereka mapan secara finansial, sadar akan kesehatan, dan mengutamakan kualitas. Secara tidak langsung mereka membutuhkan makanan yang praktis dan mudah dibawa ke kantor serta dibawa pulang. Jadi, targeting kami berfokus kepada mahasiswa dengan menawarkan paket dimsum yang siap saji, praktis, sehat, dan mudah dijangkau, dan memanfaatkan volume pembelian tinggi di sekitar kampus. Yang ketiga, positioning dengan target pasar, memilih lokasi strategis seperti dekat kampus, pusat pendidikan, dan area perkantoran. Ini akan memudahkan akses bagi target pasar kita. Dengan menawarkan harga yang kompetitif dalam kisaran harga 2.000 per biji dengan rasa original, 15.000 per porsi dengan rasa mayonnaise, 20.000 per porsi dengan rasa bolognese, dan 30.000 per porsi dengan harga dengan rasa mix mayo dan bolognese. Dimsum akan diposisikan sebagai makanan utama dan cemilan sehat dengan variasi yang menarik seperti dimsum sayuran, dimsum ayam, dan pilihan vegan. Ada tambahan juga seperti pangsit goreng yang akan dinikmati orang kaya lak banyak dengan slogan dimsum sehat, cita rasa nyata. Slogan ini mencerminkan komitmen kita untuk menawarkan dimsum yang lezat dan sehat sekaligus menarik perhatian konsumen. Halo, di sini saya akan membahas bagaimana proses pengelolaan kelayakan bisnis. Yuk kita bahas. Halo. Nah, di dalam proses pengelolaan kelayakan bisnis ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, termasuk pengelolaan sumber daya manusia. Nah, yang pertama adalah rekrutmen. Rekrutmen berfokus pada mencari individu dengan pengalaman di bidang industri makanan. Yang kedua adalah pelatihan. Setiap karyawan akan menjalani pelatihan intensif tentang standar kebersihan, teknik penyajian, dan pelayanan terhadap pelanggan. Dan yang terakhir adalah motivasi. Motivasi ini dilakukan untuk menjaga keloyalitasan karyawan dan untuk mendorong karyawan mencapai target penjualan dan menjaga kepuasan pelanggan. Tidak hanya itu aja loh, ada juga evaluasi kerja. Yuk, kita bahas apa-apa saja yang termasuk di dalam evaluasi kerja. Yang pertama ada indikator kerja. Di dalam indikator kerja ini memantau angka penjualan untuk mengevaluasi kinerja produk dan strategi pemasaran. Yang kedua adalah tingkat kepuasan pelanggan. Mengadakan survei untuk mengetahui seberapa puas pelanggan dengan produk dan layanan kita. Feedback ini sangat penting untuk perbaikan dan keberlanjutan. Yang terakhir adalah retensi pelanggan. Retensi pelanggan di sini mengukur seberapa banyak pelanggan yang kembali untuk membeli produk kita. Tingginya tingkat retensi menunjukkan bahwa kita berhasil memenuhi kebutuhan mereka.